Halo. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Bapak Ibu merasakan gak kebaikan Tuhan itu sampai hari ini? Tuhan Yesus sangat baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu. Tapi semuanya Bapak Ibu, hati dan Tuhan yang tahu semuanya. Gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan setiap pujian kita, setiap firman yang boleh kita dengar, baik di FA, baik setiap hari kita baca firman Tuhan di rumah, baik setiap hari Minggu. Nah, ketika akan nampak bahwa kita pelaku firman Tuhan, bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Ya nggak Bapak Ibu? Bisa aja kita bilang gini, saya baik loh, saya hebat loh. Tapi bagaimana perlakuan kita sepanjang hari untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita. Amin? Gak bisa kita bilang gini, ada ayatnya bilang gini, firman Tuhan berkata, kita bilang aku mengasihi Tuhan, kalau kita juga benci katanya sama saudara kita itu adalah pembohong. Jadi semuanya, apapun yang kita lakukan hari lepas hari, Bapak Ibu, tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Nah, terima kasih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya selalu bersyukur, Tuhan, kalau saya boleh lihat sampai hari ini, Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang kuat dan kokoh hari-hari ini. Berbagai macam persoalan, tapi kita tetap kuat. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita mendapat atau kita mencari penilaian bukan dari manusia, tapi kita mencari penilaian dari Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Makanya kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita yang kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ketika saya lihat jadwal saya, minggu berikutnya jadwal saya. Oh iya, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Nggak tahu. Saya jujur Bapak Ibu, saya meskipun ada katanya tuntunan sebenarnya yang dikirim, tapi nggak tahu ya Bapak Ibu, saya lebih kena menyampaikan sesuatu apa yang saya pelajari. Jadi saya renungkan dulu, saya bagaimana dalam perlakuan saya sehari-hari, cocok nggak saya sampaikan ini untuk umat-umat Tuhan. Jangan sampai apa yang kusampaikan saya hanya sebagai guru, artinya gini, mengajari mereka sementara saya nggak melakukan. Nah, ini doa saya sama Tuhan. Saya mau Tuhan ketika saya menyampaikan firman Tuhan juga saya menjadi pelaku. Saya diberkati Tuhan, umat-umat Tuhan juga yang mendengar diberkati, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita baca dulu di dalam firman Tuhan siang pada pagi, udah siang ini ya. Amsal 18. Ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar. Ayat 18, ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita baca lagi Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. 1, 2, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Kita baca lagi Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Intinya udah dapat Bapak Ibu? Ayat 33. 1, 2, ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya yakin dan percaya ketika kita baca berulang-ulang, saya yakin dan percaya teman-teman sudah pasti nangkep, oh ini pasti ini judulnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, judul yang mau saya bagikan untuk kita siang hari ini adalah judulnya menjadi orang yang rendah hati. Amin.
Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dibilang gini, Amsal 18 ayat 12 tadi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada dua karakter yang berbeda di sini, tinggi hati dan rendah hati. Tapi yang kita bahas hari ini adalah menjadi orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rendah diri dan rendah hati itu sangat berbeda. Kalau rendah diri, Tuhan tidak suka. Rendah diri itu adalah sifat seseorang yang merasa dirinya selalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Artinya kalau orang yang rendah diri itu berarti orang yang tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan orang yang rendah diri adalah orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bahas adalah tentang rendah hati. Rendah hati inilah sangat disukai oleh Tuhan. Kalau rendah diri tadi Tuhan tak suka, tetapi rendah hati Tuhan suka. Kita coba dulu tadi yang tadi Amsal 18 tadi. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Saya percaya semua kita tahu siapa Raja Salomo. Ini adalah tulisan dia. Nah, dan dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang dipakai oleh Tuhan, raja yang punya hikmat yang luar biasa, tetapi masa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biarlah setiap kita yang ada di tempat ini jangan sampai seperti Raja Salomo yang mempunyai segala hikmat. Hikmat tidak ada katanya yang melebihi hikmat dia, baik sebelum dia dan sesudah dia. Tidak ada yang melebihi hikmatnya, tetapi masa hidupnya sia-sia. Jadi biarlah kita yang ada di tempat ini, seberapapun yang kita punya, ilmu apapun atau seberapapun yang kita pintar kita, biarlah sampai Tuhan menjemput kita, hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Tentang kerendahan hati. Rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, jadi kalau rendah hati lawannya adalah sifat angkuh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rendah hati menurut Alkitab adalah sikap yang menunjukkan kelembutan, ketaatan, dan kesederhanaan. Secara umum manusia ingin dipuji, dihargai, disanjung. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau diremehkan. Ada nggak di sini manusia yang mau diremehkan? Nggak ada kan? Jujur Bapak Ibu, saya aja kadang kalau contohnya kalau direndahkan, marah nggak kita? Iya kan? Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang ingin hidupnya direndahkan, ya kan? Semua kita maunya dihormati, disanjung, dihargai. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, rendah hati dan rendah hati itu berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tapi rendah hati itu sangat disukai oleh Tuhan. Kerendahan hati katanya awal kehormatan. Berarti ketika kita rendah hati, ketika kita merendahkan hati, itu sebenarnya kita sedang membangun sebuah kehormatan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara dan saya yang tahu, kita hari-hari ini rendah hati atau sombong. Kalau lawan rendah hati kan ada sombong. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya dan saudara, artinya antara saya dan Tuhan, Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Tapi memang hanya kita dan Tuhan yang tahu kita rendah hati atau tidak. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari akan kelihatan kok. Ya nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa kita bohongin saya rendah hati, tapi perlakuan kita di sesama kita menyakitkan, merendahkan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat senang hari-hari ini kita adalah menjadi orang-orang yang rendah hati. Mengapa kita harus rendah hati? Karena itu perintah Tuhan. Ada juga firman Tuhan berkata gini,
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Jadi Tuhan menentang orang-orang yang congkak atau orang-orang yang sombong. Coba kita lihat dulu ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak angkuh. Tidak angkuh ini berarti nggak suka lah kalau kita bertemu dengan orang yang angkuh, hidungnya ke atas. Suka nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang suka kan? Tidak angkuh. Kalau ciri-cirinya yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai siapapun, mau miskin mau kaya, menghargai. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini kan dunia, tapi kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kita dihargai bukan berdasarkan berapa beratnya emas batangan kita, ya enggak? Tuhan tidak pernah menilai kita seberapa banyaknya isi saldo kita. Tapi kita bersyukur Tuhan menghargai kita lewat perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita semua anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu menghargai siapapun, mau miskin, mau kaya, mau jelek, mau ganteng, cantik, kita hargai semuanya. Karena Tuhan juga menghargai kita apa adanya kita. Mungkin Bapak Ibu, kalau Tuhan menghargai dari segi materi atau dari segi kepintaran atau dari segi apapun itu, saya nggak layak Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Tuhan menghargai saya, Tuhan menghargai kita semuanya, tidak berdasarkan apa yang kelihatan di dunia ini. Amin. Jadi kita harus menghargai semua orang tanpa memandang suku, bahasa, dan keadaannya. Yang berikutnya lagi, menerima kritik dan saran orang lain. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ini gak ada hubungannya dengan, pasti tahu lah teman-teman, gak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Tapi ini menjadi pelajaran untuk kita. Biarlah setiap firman yang boleh kita bagikan, kita, iya ya Tuhan, firman-Mu ini iya dan amin. Dan saya koreksi hati saya, Tuhan, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi menerima kritik dan saran orang lain. Contohnya kalau ada orang memberikan tanggapannya, kita terima. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang kedua, yang berikutnya lagi, memperlakukan orang setara dengan yang lain, tidak membeda-bedakan seperti yang tadi. Mau mengakui kesalahan. Ada nggak di sini Bapak Ibu tidak ada yang mau mengakui kesalahannya? Ada? Kalau nggak ada, harus mampu mengakui kesalahan kita. Itu menjadi penghalang buat kita. Merasa diri, nggak ada kesalahanku, saya benar. Ada loh seperti ini. Saya nggak pernah salah, saya tetap benar. Ada seperti ini. Yang berikutnya lagi, memiliki banyak teman. Wow, ini enak nggak dengarnya? Memiliki banyak teman. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sombong, senang nggak teman berteman dengan dia? Sama, saya juga nggak mau. Lebih sembunyi di rumah kalau bertemu dengan orang-orang yang sombong. Betul nggak? Jadi memiliki banyak teman bisa kita tahu sehari-hari dimanapun kita, karena kita kan gak hanya di rumah, ya nggak Bapak Ibu? Gak hanya di gereja, mungkin di pekerjaan, di pelayanan, di pesta, dimanapun kita memiliki banyak teman, gampang bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Memang sih nggak boleh juga terlalu percaya sama semua orang, karena kita tahu hari-hari ini banyak katanya rambut sama hitam, nggak hati siapa yang tahu. Tapi sepanjang hari ini, sejauh ini yang saya alami Bapak Ibu, saya gampang bergaul sama siapapun. Mau orang Islam, mau agama Islam, apapun. Jadi kalau ada pertemuan, kami sering ada pertemuan. Nah, jadi kami minoritas yang nggak pakai topi hanya berapa? Paling ada 2 orang dari 100 orang. Seperti itu. Tapi saya bisa bergaul dengan mereka. Nah, jadi dimanapun, bukannya di pekerjaan, di mana bisa kita lihat di antara kita juga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Sudah rendah hati kita semua. Amin lah. Pasti. Walaupun ada dikit-dikit sedang berjuang. Amin. Harus berjuang, karena itu
karakter yang sangat disukai oleh Tuhan. Dapat, katanya yang berikutnya, dapat mengendalikan ego. Saudara tahu dah mengendalikan ego seperti apa. Yang berikutnya lagi, mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan banyak orang. Oh iya, nanti kalau saya lakukan ini, bagaimana perasaannya? Itu berarti mementingkan orang lain, tidak mementingkan perasaanku. Biar aja, mau sakit hati tak peduli gitu. Tetapi ketika kita memiliki rendah hati, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, itu tadi ciri-ciri orang rendah hati. Kita yang tahu seberapa yang kupunya hari ini Tuhan. Apakah saya sudah memiliki banyak teman? Apakah saya mau mengakui kesalahanku? Apakah selama ini saya memperlakukan orang sama semuanya? Apakah saya hari ini menerima kritik dari sesama teman kita, dari orang tua kita, dari siapapun? Orang tua bisa nggak dikritik anak? Bisa. Contohnya boleh juga. Saya belajar dari situ Bapak Ibu. Karena gini, nggak boleh kita bilang, maksudnya gini, nggak selamanya orang tua itu benar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Opo? Iya kan, nggak selamanya orang tua itu betul. Tetapi ada saatnya orang tua itu salah. Dan kalau diingatkan anak, jangan kita marah. Oh iya, saya belajar dari situ, nggak selamanya kok saya benar. Itu salah satu bukti bahwa kita menghargai pendapat dia. Tapi kalau langsung contohnya gini, dia kasih tahu contohnya, mama nggak seperti itu, dia mulu kau. Tidak boleh. Itu namanya menghargai atau menerima kritik dan saran dari orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang rendah hati, karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Amsal yang tadi, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Janganlah kita ingat itu. Kalau orang yang congkak itu, ada banyak ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang orang-orang yang congkak. Karena ketika kita mulai tinggi hati, katanya, itulah awal kehancuran kita. Saudara dan saya pasti tahu ceritanya siapa yang congkak, yaitu salah satunya atau sombong itu adalah Lucifer. Dia karena sombong, dia akhirnya apa? Dicampakkan Tuhan, dia dilempar dia dari surga. Itulah sekarang merajalela di muka bumi ini. Antek-anteknya lah yang berkuasa hari-hari ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua nggak mau menjadi pengikut antek-anteknya, menjadi orang yang sombong, tapi kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Kenapa rendah hati? Tuhan mengajarkan kita lewat Raja Salomo hari ini. Kerendahan hati adalah awal kehormatan. Tuhan Yesus juga, dia orang yang rendah hati. Salah satu bukti Tuhan rendah hati, dia rela datang dari singgasananya, datang ke dunia ini, menjelma jadi manusia. Supaya apa? Supaya kita yang sombong dan angkuh ini terselamatkan dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Taruhlah itu, mungkin dia kan Tuhan, ya wajarlah dia bisa melakukan itu. Oke. Tetapi ada manusia yang bisa juga tetap rendah hati. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, salah satu tokoh yang bisa orang yang rendah hati adalah Raja Daud. Saya yakin dan percaya kita semuanya tahu siapa Raja Daud itu. Raja Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia raja, tapi sebelum raja dia adalah rakyat biasa. Ketika dia rakyat biasa, dia bisa melakukan, dia bisa hidup rendah hati. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, coba kita baca dulu di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18.
Coba kita baca 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 11 dulu. Gini. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca ceritanya ini, waktu itu ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, ketika Daud mengalahkan Goliat dan perempuan-perempuan di sana bernyanyi. Nah, nyanyian itu membuat kesal Raja Saul, karena waktu itu ketika Daud mengalahkan Goliat, Saul sudah ditolak Allah menjadi raja. Dia karena nggak taat, termasuk juga karena kesombongannya, dia nggak menerima apa saran dari yang lain. Nah, jadi waktu itu Daud ini mengalahkan Goliat. Jadi ada sebuah nyanyian yang menyatakan bahwa Daud itu lebih hebat dari Raja Saul. Akhirnya Saul benci sama si Daud ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saul selalu benci sama si Raja Daud ini. Dia ingin Daud itu mati. Dia ingin Daud itu binasa. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin dan kita belajar dari sini bahwa orang yang takut akan Tuhan itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita baca dulu di dalam ceritanya tentang tunggu ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu lupa ayatnya, tapi menceritakan gini. Ketika Daud ini melarikan diri, dia bersembunyi dari Raja Saul, tapi dikejar-kejar oleh Saul. Nah, suatu hari karena sudah sembunyi Daud ini, nah tanpa diketahui oleh Raja Saul, Daud sudah dekat dengan dia. Nah, ada waktu untuk membunuh Raja Saul itu sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud itu? Dia tidak membunuh Saul yang sudah dengki sama dia. Dia hormat sama dia. Dia artinya gini, dia tetap orang yang rendah hati. Dia bilang gini, saya tidak akan membunuh Raja Saul itu karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Pada waktu itu Daud sudah didoakan supaya dia menjadi raja. Tetap dia rendah hati. Daud ini tetap rendah hati. Dia menghormati Raja Saul. Meskipun otoritasnya sudah diambil dari Tuhan dan dialihkan kepada Raja Daud. Artinya gini Bapak Ibu, meskipun Daud itu sudah didoakan atau sudah dipercayakan, kau mau akan menggantikan Raja Saul, gak semena-mena dia, iyalah biar aja kubunuh. Tidak. Dia tetap rendah hati. Dia menghormati Raja Saul. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu waktu itu dia ketika masih rakyat biasa. Mungkin kita bisa bilang gini, biasanya gampang kita rendah hati kalau posisi kita di bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi pada kenyataannya tidak. Kalau kita lihat contohnya gini, dia sombong, dia angkuh, ya iyalah, dia kan kaya raya, dia kan pintar, dia segala macam. Tapi bagi Tuhan itu tidak berlaku. Amin Bapak Ibu. Mau kaya, mau miskin, tidak berlaku kesombongan kita. Tetapi Tuhan ajarkan kita, apapun keberadaan kita tetap rendah hati. Belajar kita dari Raja Daud. Raja Daud waktu itu dia sudah mampu rendah hati saat dia menjadi
rakyat biasa. Kita lihat saat dia menjadi raja, dia mampu nggak rendah hati? Mampu. Ketika Daud melakukan kesalahan yang luar biasa, dia berzina, ada seorang nabi mengingatkan dia. Kalau di pemerintahan sekarang ini, contohnya presiden lah kira-kira ya, seperti itu ya. Dan nabi itu seperti hamba Tuhan mungkin. Gimana kira-kira contohnya? Datanglah Bapak Prabowo lah contohnya. Dia melakukan sebuah kesalahan fatal. Tiba-tiba datanglah seorang pendeta, Pak Prabowo, kamu sudah melakukan sebuah kesalahan. Mungkin bisa aja kalau zaman sekarang, siapa itu? Pasti gitu enggak? Dia berkata seperti itu. Tapi Raja Daud tidak. Ketika dia melakukan kesalahan, dia ambil istri orang, dia bunuh suami orang supaya bisa dia ambil istrinya. Perlakuan yang luar biasa. Kalau zaman sekarang itu namanya pembunuhan berencana. Biasanya dihukum seumur hidup. Itu yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Tapi ketika seorang Nabi Nathan mengingatkan dia, kamu sudah bersalah, kamu sudah melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Gak ada dia dengan sombong. Siapa lo? Saya kan raja di sini. Sok hebat kau mengingatkan saya. Gak ada seperti itu sifat dia. Dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, saya salah. Kita belajar dari sikap si Raja Daud ini. Ketika dia rakyat biasa, dia rendah hati. Ketika dia raja juga, dia bisa rendah hati. Sama seperti kita hari-hari ini. Mau apapun status kita, mau jadi pemulung pun pekerjaan kita, biar kita tetap rendah hati. Mau jadi presiden pun kita tetap rendah hati, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan sangat suka kita menjadi orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Daud adalah orang yang melakukan kesalahan, tapi dia datang dengan rendah hati, mengakui kesalahannya, dan dia boleh bertobat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seberapa jauh kita hari-hari ini sudah menjadi orang-orang yang rendah hati? Sudah bisakah kita menghargai orang lain? Daud ini bisa menghargai orang lain. Contohnya dia menghargai Nabi Nathan. Coba kalau nggak dia menghargai Nabi Nathan, siapa lu? Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Nathan ini. Dia menerima kritik. Iya saya salah. Dan saya siap bertobat. Saya siap berubah. Kita yang ada di tempat ini juga Bapak Ibu, mari kita rendahkan hati kita. Karena ketika kita merendahkan hati, tak akan pernah rugi kita. Ya Bapak Ibu, tak akan pernah rugi sampai kapanpun. Biarlah manusia merendahkan kita, asal jangan Tuhan yang merendahkan kita. Ya enggak, kalau Tuhan sudah merendahkan kita, tak ada lagi artinya. Gak ada lagi. Kalau manusia mungkin bisa mengejek kita, bisa disepelekan kita, bisa diapain lah, gak dihargai, gak apa-apa. Asal Tuhan tidak merendahkan saya. Itu yang kita taruhkan di dalam hati kita hari-hari ini Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan kita, di rumah kita, di lingkungan dimanapun kita berada. Meskipun orang tidak menghargai, meskipun orang tidak menganggap kita, gak apa-apa. Kita bisa tersenyum. Gak apa-apa Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang hidup. Itu sebabnya kita selalu punya connect dengan Tuhan. Saya tadi waktu saya berdoa, waktu kita ibadah, saya diingatkan tentang sebuah handphone dengan paket internet. Kalau kita contohnya kita pasang wifi contohnya, kita sambungkan, kita pakai passwordnya, bisa terkonek kan Bapak Ibu. Kalau nggak pas passwordnya terkonek nggak Bapak Ibu, nggak bisa sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang nggak konek-konek. Tapi saya diingatkan tadi, iya, artinya kita harus terkonek dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Hanya orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan mampu berkata seperti itu. Jadi hari-hari ini Tuhan bilang gini, Tuhan, saya mau rendah hati, saya mau terkonek dengan Tuhan, saya mau menerima kritikan orang lain, saya mau menghargai orang lain, mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan saya. Nah,
Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Bapak Presiden kita yang sudah lama. Sepanjang umur hidup saya Bapak Ibu, hanya pas beliaulah menjadi calon presiden saya heboh. Kemarin biasa aja. Tahu nggak? Saya ambil dari sikap Bapak itu kerendahan hatinya. Nggak tahu kita tuh, nggak tahu juga kita, tapi saya percaya itu nggak dibuat-buat, betul nggak? Ketika banyak orang mengejek dia, ketika banyak orang memfitnah dia, paling hanya bilang, gitu nggak ketawanya? Nggak apa-apa. Ya nggak, Bapak Ibu, dia nggak mengenal Tuhan, tapi dia bisa berkata seperti itu. Saya yakin dan percaya, hanya hati yang lapanglah yang bisa seperti itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bertumbuh, supaya kita maju, kerohanian kita maju. Kalau kita pelihara sikap angkuh atau sikap sombong, yakinlah tak akan pernah bisa kita maju, tak akan bisa bertumbuh iman kita. Iman kita hanya sebagai iman kerdil. Tapi ketika kita rendah hati ini Bapak Ibu adalah juga sebuah sikap bahwa kita berkata sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan ini juga kita ekspresikan, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa tanpa Tuhan, nggak ada apa-apanya saya tanpa Tuhan, saya nggak bisa berdiri tanpa Tuhan. Itu sebuah sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu salah satu bukti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan kalau kita sudah sombong, saya bisa kok, saya bisa hafal semuanya firman Tuhan ini, gak apa-apa, saya belajar. Tuhan tidak suka. Dan ketika kita rendah hati, Tuhan, saya nggak bisa loh tanpa Engkau. Jujur Bapak Ibu, kalau khotbah dibandingkan dengan teman-teman Nathanael gak ada apa-apanya saya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, ini saya. Ini apa yang kupunya, kupersembahkan untuk Tuhan. Tuhan melihat hatiku sebesar apa penyerahanku kepada Tuhan. Tuhan tahu hatiku. Ini hatiku, ini kekuranganku, ini kebodohanku Tuhan. Tapi dalam kebodohanku, aku datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah kita hari-hari ini menjadi orang yang rendah hati, belajar dari tokoh Daud. Ketika dia rakyat tadi, dia bisa rendah hati. Ketika dia juga sebagai raja, dia bisa rendah hati juga. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadilah orang yang rendah hati, biar sesama kita juga, kita semakin hari semakin kuat. Khususnya di wadah kita hari-hari ini Bapak Ibu, mari saling mengasihi, merendah hati satu dengan yang lain. Contohnya kalau ada juga kritikan, saling menerima. Jangan enggak lo enggak sesuatu, enggak. Karena kalau kita nanti bertahan dengan itu, enggak akan bertumbuh kita. Gereja kita pun tak bertumbuh. Tetapi mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin saya merendahkan hati, dia enggak apa-apa. Jangan. Karena Tuhan bekerja tanpa setahu kita. Amin Bapak Ibu. Biar Tuhan yang berurusan. Tuhan yang berurusan antara siapapun itu. Yang kita urus hari ini, hatiku. Tuhan, bagaimanapun orang lain, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi hatiku ya Tuhan, biar hatiku tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan suka. Karena saya yakin dan percaya, ketika kami merendahkan hati, Engkau meninggikan kami pada waktu Tuhan. Gak tahu kita cara-cara Tuhan itu Bapak Ibu. Ya enggak? Jadi mata kita hari-hari ini hanya tertuju kepada Tuhan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, belajar dari tokoh Daud tadi, ketika dia rendah hati, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saya percaya keturunan dialah yang menjadi, kan dari keturunan Daud ini kan Yesus. Iya, dan keturunan Daudlah Yesus. Dan saya yakin dan percaya, luar biasa Raja Daud ini. Lewat hidupnya, dia salah memang, tapi dia bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya rindu semuanya Bapak Ibu, lewat hidup kita, lewat pelayanan kita,
Anak-anak kita nggak tahu kita nanti seperti apa. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, saya yakin dan percaya, mungkin nggak anak kita yang menerima yang baik yang kita lakukan, cucu kita nggak tahu kita kan. Kita bangga kalau sempat bilang gini, oleh karena engkau berkenan di hatiku, jadi anak atau keturunanmu tidak akan pernah terputus dari pemerintahan. Hebat nggak? Karena apa? Daud ini sungguh-sungguh luar biasa, rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini untuk kita Bapak Ibu, menjadi rendah hati seperti Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun di hadapan Tuhan, dia menerima kritik, dia mengakui kesalahannya, dan dia berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bapak Ibu, ada nggak yang tahu berapa tahun lagi hidup? Ada nggak yang tahu, oh nanti saya di umur segini meninggal? Ada nggak? Jadi Bapak Ibu, selagi kita ada, kita muliakanlah Tuhan. Selagi kita ada, kita layanilah Tuhan. Gak ada lagi alasan kita, saya nggak pandai. Saya pun nggak pandai Bapak Ibu, tapi saya mau. Saya yakin dan percaya, ketika kita mau, Tuhan akan perlengkapi kita semua. Amin. Kita nyanyikan dulu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan dulu, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar kita semuanya menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu hari esok seperti apa, tapi selagi Tuhan berikan hidup untuk kita hari ini, biarlah kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.